Halo para sobat, kita bertemu lagi di Rahmat Handoyo Official. Salam sehat dan merdeka. COVID-19 ternyata masih jauh dari kata usai. Dunia bahkan saat ini kembali digegerkan dengan munculnya varian baru virus corona yang dinamakan Omicron. Oh no. Bayangkan para sobat, akibat varian Omicron ini, hanya dalam hitungan hari, puluhan negara kembali memperketat aturan pembatasan COVID-19, misalnya menyangkut syarat kedatangan pendatang asing hingga terjadi lockdown nasional. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan varian Omicron yang pertama kali teridentifikasi di Afrika Selatan pada 9 November lalu masuk dalam daftar varian of concern. Varian of concern merupakan varian yang menjadi perhatian karena memiliki tingkat penularan tinggi, virulensi yang tinggi, dan menurunkan efektivitas diagnosis, terapi, serta vaksin yang ada. Gawatnya para sobat, kini varian dengan nomor ilmiah B11529 ini telah menyebar setidaknya 8 negara mulai dari Inggris, Jerman, Belgia hingga Hong Kong. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa mengatakan varian Omicron berpotensi lolos kekebalan vaksin dan cepat menular dibandingkan varian Delta. Meski demikian, hingga kini para ilmuwan masih terus melakukan penelitian dan belum bisa menjelaskan dengan detail apakah varian ini lebih menular dan mampu mengurangi efikasi vaksin COVID-19 yang sudah ada. Dunia kembali cemas para sobat. Lalu, bagaimana kita harus menyikapi kabar tak sedap ini? Anggota Komisi 9 DPR RI, Bung Rahmat Handoyo, menyarankan 3 langkah bijak. Yang pertama, dan ini yang paling utama, dalam menyikapi kemunculan varian baru yang telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia ini adalah tidak boleh panik dan khawatir. Ini penting, kata Bung Rahmat. Legislator PDI Perjuangan ini lalu menjelaskan bahwa pada dasarnya karakteristik virus adalah bermutasi. Dengan bermutasi, virus bisa menjadi semakin lemah atau juga sebaliknya semakin mengkhawatirkan. Oh no. Artinya, proses penularannya bisa semakin cepat, seperti halnya prediksi para ahli tentang COVID-19 varian baru yang dinamai Omicron ini. Artinya, kata Bung Rahmat, melihat karakteristik virus secara biologis, maka mutasi adalah sebuah keniscayaan. Karena itulah, kita tak punya banyak pilihan, harus menghadapi dengan tenang. Jangan panik, kata Bung Rahmat. Menambahkan penjelasannya, dan sebagai langkah kedua, menurut Bung Rahmat, Indonesia tidak punya pilihan lain, harus mengikuti rekomendasi WHO serta para ahli di bidang ini. Indonesia juga harus berkoordinasi dan bersinergi dengan masyarakat internasional guna meningkatkan pemahaman, antisipasi, dan pengendalian tentang varian Omicron. Rekomendasi dan kebijakan yang ditetapkan WHO dalam menghadapi virus Omicron ini harus jadi perhatian kita. Kemudian ditambah lagi dengan kebijakan kita sendiri, baik untuk menambah dan menyesuaikan, kata Bung Rahmat. Nah, sesuai dengan rekomendasi WHO dan para ahli varian baru ini, kata Rahmat, bisa dihadapi dengan cara ilmiah dan berbasis risiko. Artinya, lanjut Bung Rahmat, 3T, yakni testing, tracing, treatment harus tetap diperkuat. Kemudian, jangan lupa, kata Bung Rahmat, untuk saat ini salah satu cara efektif melawan pandemi adalah vaksinasi. Menurut WHO dan para ahli, secara ilmiah vaksin cukup efektif melawan COVID-19, apapun itu variannya. Nah, sebagai saran untuk langkah ketiga, Rahmat meminta pintu-pintu masuk ke Indonesia, baik di bandara atau pelabuhan laut, perbatasan darat, harus dijaga lebih ketat lagi. Warga negara asing berkunjung ke Indonesia
termasuk warga Indonesia yang kembali ke tanah air, harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Kewajiban karantina harus diperketat karena karantina adalah pertahanan negara juga dari ancaman virus mutasi dari luar. Begitu kata Bung Rahman.